Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, mobil khusus guru-guru kita yang ada di belakang saya, mohon maaf saya belakangi. Al-mukarram Kiai Haji Sahlan Hade, adik daripada almarhum Kiai Haji Rahmani. Al-mukarram Kiai Haji Rahimuddin, pimpinan Pondok Pesantren Ad-Duha. Al-mukarram Kiai Haji Kakanda Kiai Haji Syarif Muawan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwaniyah. Membawa acara Al-mukarram Ustadz Fadilah MPD. Al-mukarram guru kita yang tinggal sementara di Riau, mudah-mudahan cepat balik. Kurang banyak aminnya. Mudah-mudahan bulan Juli besok bisa balik meneruskan perjuangan almarhum. Al-mukarram Ustadz Qurtubi Mujtaba dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk mendoakan almarhum Kiai Haji Rahmani yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dari semenjak pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, tahmid, dan seluruh doa-doa yang dipanjatkan. Dan nanti setelah ceramah ini ada doa juga. Mudah-mudahan almarhum saat ini sedang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tempatnya, alam kuburnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan almarhum saat ini bisa menjadi penghuni surga bersama para anbiya, para solehin, para syuhada dan semuanya. Amin. Terutama kepada keluarga-keluarga beliau yang sudah dipanggil, orang-orang tua beliau, saudara-saudara beliau. Amin apa? Ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah. Kematian itu merupakan nasihat yang luar biasa bagi kita. Kafa bil mauti wa'idhan. Jadi mengingat kematian itu merupakan hal yang sangat baik. Mengingat kematian itu akan mengurangi cinta kita terhadap dunia. Mengingat kematian itu akan menambah keinginan kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kematian itu akan memutuskan mata rantai khayalan dan angan-angan kita di dunia. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kematian almarhum seorang ulama di kampung kita ini adalah musibah besar bagi kita. Karena seorang ulama ketika dia meninggal maka tidak akan bisa tergantikan. Dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani di sana mengatakan, Allahu hayya'a li'ibadihil mu'minina manazila fi dari karamatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya, orang-orang yang beriman, yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama-ulama di dunia ini yang ketika dia meninggal dunia maka manazila, kedudukan mereka itu fi dari karamatihi, di negeri
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini jangan khawatir, yang khawatir mah kita, dia mah amalnya udah banyak, betul? Kita yang bingung ini, kita nanti mati dapat kemuliaan, dapat kedudukan atau tidak? Coba bayangkan, kita lihat orang zikirnya aja segini banyaknya. Itu menunjukkan dia min ahlil khair. Itu menunjukkan dia min ahlil jannah. Insya Allah, amin. Yang doain banyak. Kebaikan-kebaikan yang ditebarkan, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Saya termasuk muridnya dulu ketika saya kelas 3 Tsanawiyah. Beliau ngajar di Madrasah Tsanawiyah Islahudiniyah, ngajarnya Quran hadis. Walaupun dapat setahun, dia tetap guru saya. Yang namanya kita mah masih bocah baru kemarin, betul nggak? Kalau dia sekarang umurnya berapa? 63. Ketika dia remaja, usianya sekitar 28. Saya baru usia 14, mungkin 25-an. Saya mungkin baru usia 15 tahunan. Kelas 2 Tsanawiyah, kelas 3 Tsanawiyah. 16 tahun lah. Jadi sampai sekarang kalau ketemu kita selalu saya ta'zim kepada beliau karena beliau adalah guru saya. Nggak ada bekas guru. Betul. Kalau ada orang pernah belajar sama guru itu bekas guru gua tuh dulu, nggak boleh itu begitu. Betul nggak? Guru dimanapun, walaupun dia mengajar satu huruf, walau harfan wahidan, walaupun satu huruf, kita siap. Andai kata dia mau potong tangan kita, siap dipotong. Betul apa betul? Mau dijual juga kita siap. Andai kata kita jadi budak. Maka itu hadirin rahimakumullah, Allah akan menempatkan orang-orang yang beriman, bertakwa, kedudukan yang tinggi di sisinya. La tablughuha a'maluhum, enggak akan bisa dicapai oleh amal-amal mereka. Faqayyada, maka Allah tetapkan bagi mereka siapa? Faqayyada lahum asbabal ibtila wal mihan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka Allah tetapkan bagi mereka semua para orang-orang soleh ibtila wal mihan, ujian, cobaan di dunia ini. Diuji dulu. Orang kalau mau jadi orang soleh, mau jadi ulama, nggak bisa langsung melejit begitu aja tanpa dia harus digoda, dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kedudukan dia kalau dia tahan uji, tahan banting di hadapan Allah, maka dia menjadi orang-orang yang mulia, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat perjuangan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala, di mana para nabi nggak ada satupun nabi yang nggak diuji. Betul? Nggak ada satupun nabi yang tidak dicoba imannya. Nabi Yusuf digoda oleh wanita. Betul? Ketika dia dipanggil oleh Zulaiha, istri raja, pas dibuka pintunya, diajak berbuat mesum, tapi tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ogah. Akhirnya dia lompat ke atas jendela supaya dia bisa lompat keluar, ditarik yang beset apanya? Belakangnya. Tuh. Walaupun saat itu walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Nabi Yusuf tuh manusiawi. Cinta, tetapi walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi. Zulaiha senang sama Yusuf. Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga biha, senang sama Zulaiha. Laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau dia nggak ngelihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, udah pasti tergoda. Makanya dengan keimanan yang kuat dia digoda. Nabi Muhammad digoda, Nabi Ibrahim digoda, disuruh menyembelih putranya. Semua diuji saudara. Tapi apa ending dari semuanya? Para nabi mendapatkan kelulusan, mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kalau beliau ini udah banyak mengukir kebaikan. Yang kita bingung tuh kalau ulama meninggal. Tadi saya bincang-bincang sama Abi Sahlan. Ini siapa nanti yang nerusin? Kiai Qurtubi masih di Riau. Siapa ini kira-kira nerusin? Saya bilang kalau sementara dia belum pulang, Kiai Sahlan aja pegang semuanya, rampet semuanya. Kata dia, anak udah ninggal Al-Quran. Ya lah, coba itu. Lah jangan, kata saya, Al-Qurannya mah tetap. Kata saya gitu. Nanti bagi-bagi aja, bagi waktu gimana dirubah sendiri-sendiri, kata saya gitu.
Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan Mak Kiai Qurtubi, mana orangnya? Udah segera pulang, dah pulang. Pulang. Di sini dibutuhin. Lagi mikirin kampung orang baik. Udah bertahun-tahun pulang. Insya Allah banyak hikmah nanti. Beliau akan jadi ulama besar di sini. Kurang banyak amin ya. Saya tadi bisik-bisik, ya Allah orang ngomong enak amat, ini ngomongnya enak. Apa ini nih? Oh iya, makasih. Orang ngomongnya enak banget, masih muda, berilmu, ngomongnya enak, adem. Coba kalau sama bentak-bentak mulu kalau ngomong. Coba dia mah enak. Rasanya adem. Makanya insya Allah ini penerus Kiai Haji Rahmani, amin. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau ulama meninggal kita bingung. Kalau RT meninggal banyak yang gantiin. Yang nyalon ada 10, yang jadi 1. Betul nggak? Betul nggak? RW mati banyak yang gantiin. Lah kalau ulama yang mengganti, ada yang bisa gantiin almarhum Kiai Haji Rahmani, ada nggak? Boro-boro kita bingung siapa yang gantiin ini, siapa dan coba imam sholat mati, yang gantiin bingung. Giliran imam sholat mati, yang gantiin bingung, yang makmumnya lu aja, pada bingung, pada lari, pada ogah jadi imam. Tapi kalau RT, RW, lurah pada mati, banyak buat yang gantiin. Lurah kena juga, mana lurah ya? Bukan lurah ini, bukan. Kan ada Pak Lurah, maaf Pak Lurah, saya tadi nggak nyebut, ya Allah Pak Lurah, mohon maaf Pak Lurah, ya Allah. Sebab saya mata saya kemari doang nih, jadi nggak di situ. Pak Lurah mohon maaf, selamat datang Pak Lurah. Terus ini, udah 15 menit saya ngomong nih, kelamaan, mohon maaf. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah bersabda bahwa kata Rasulullah, mautul alimi musibatun la tujbaru. Matinya ulama, matinya orang alim itu musibatun la tujbaru. Musibah yang nggak bisa digantikan. Kiai Rahmani meninggal dunia, apakah ada yang bisa menggantikan seperti dia? Kesabarannya, keuletannya, nggak ada yang bisa. Kalaupun ada, ya sama-sama dikit dah, tapi ya beda kan? Wa zulmatun la tusaddu. Kebocoran yang nggak bisa ditambal, saudara. Kalau ulama udah mati nggak bisa ada yang gantiin. Tapi mautu qabilatin, matinya satu kabilah, satu kampung orang mati semua. Aisaru, lebih mudah min mauti alimin, daripada matinya satu orang ulama, saudara. Maka itu kalau Allah mau mencabut dunia, mau mencabut tanda-tanda hari kiamat, salah satunya adalah mencabut para ulama-ulama, para kekasih-kekasihnya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu pengetahuan intiza'an dengan satu kali angkatan, yantazi'uhu minal ibad, daripada seorang hamba. Walakin yaqbidul ilma, akan tapi Allah mengangkat ilmu dari muka dunia ini apa? Biqabdil ulama, dengan matinya ulama. Kalau ulama udah mati ini musibah besar. Kenapa? Hatta idza lam yubki alimun. Andai kata seorang alim ini tidak akan tersisa, artinya ketika dia tidak ada lagi ulama, enggak tersisa, dunia ini udah pada mati semua. Ittakhadan nasu, manusia akan menjadikan ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan ketika ulama-ulama udah pada mati semua, maka orang-orang bodoh akan tampil jadi pemimpin. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberikan fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Bagaimana Pak Ustadz? Ini hukumnya gimana? Oh ini begini, padahal menyimpang dari syariat, menyimpang dari ilmu pengetahuan. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tapi tidak pakai ilmu. Ini kalau orang bodoh jadi pemimpin. Betul? Betul? Maka itu hadirin rahimakumullah, musibah besar. Musibah besar bagi kita di kampung kita ini. Seorang ulama yang saleh, yang banyak kebaikannya, Kiai Haji Rahmani almarhum,
meninggal dunia, meninggalkan kita semua, nggak ada yang bisa menggantikan posisi dia, betul. Maka kita didik anak-anak kita agar bisa menjadi pengganti orang-orang tua kita. Apa yang mesti kita lakukan dengan kematian almarhum? Satu, banyak berdoa, banyakin doa buat almarhum. Ini murid-muridnya, kita murid-muridnya semua. Habis Fatihah, habis sholat baca kirimin Fatihah. La hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah SAW, khususan almarhum Kiai Haji Rahmani bin Haji Mujtaba. Al-Fatihah. Kalau setiap satu orang membaca, ini muridnya ratusan, jamaahnya ratusan, baca tuh Fatihah, almarhum insya Allah yang bacain Fatihah dapat keberkahan ilmunya. Maka itu terus kita nuntut ilmu, walaupun beliau nggak ada, masih ada Kiai Sahlan, masih ada Kiai Syarif Muawan, masih ada Ustadz Fadilah, masih ada di sini Ustadz Yaqub, Haji Yaqub, Ustadz Haji Yaqub, Kakanda. Ini paling tua ya? Paling tua, masya Allah, luar biasa. Paling tua, adik-adiknya pada meninggal, dia justru paling bertahan. Kita doain biar sehat panjang umur. Tadi saya sangat meneteskan air mata. Kayak Qurtubi bilang, Ustaz Qurtubi bilang begini, satu-satu kakak saya dipanggil. Saya 13, kayak Haji Qurtubi 13, tinggal 3, yang mati 10. Kata saya, Allah, saudara saya mati atu-atu semuanya. Biar bagaimana kita kalau masih saudara masih enak bisa ketemu, bisa ngobrol. Betul? Lela ngomong betul dong, ogah. Betul? Ngomong betul gitu dong, ogah. Heran orang sini. Betul? Lagi tul gitu doang. Betul? Iya gitu doang, ogah. Kalau saudara kita masya Allah bisa sama-sama lebaran kumpul, bisa foto bareng apa, ya aduh ya Allah, nangis kita, sedih. Saya kehilangan almarhum. Saya punya kenangan manis diajarin sama beliau. Anak murid-murid sanawiyah kelas 3, dia masuk waktu itu, dia masih kuliah di UIN Jakarta. Dulu namanya YIN. Dia ngajar Quran hadis. Masya Allah, suaranya enak, orangnya santun. Maka tangannya tangan apa namanya kalau orang bilang tuh dulu? Tangan adem. Kalau dia megang murid, itu murid pengennya deket aja sama dia. Kan ada orang yang ilmunya banyak tapi muridnya dikit, kenapa? Orang salah-salah ngaji mau dia panas hawanya gitu, ada gitu. Kenapa? Bisa jadi tangannya bukan tangan Adam, dia kerawat gitu, kerawat. Kalau ngerawatin murid itu kerawat. Dulu saya bantu beliau ngajar di waktu dia di Ceger. Muridnya Ustadz Fadilah, mana orang Ustadz Fadilah? Nah, muridnya tuh angkatan-angkatan dia. Ini angkatan-angkatan beliau pertama tuh. Pada jadi, masya Allah, orang kalau guru ikhlas pasti muridnya pada jadi. Amin apa? Nah, itu aja, saya nggak banyak ngomong, udah 20 menit. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan almarhum saat ini berada di surganya Allah SWT. Jadi satu lagi yang kedua, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bisa kita dapat dengan orang-orang tua kita, orang-orang tua, guru-guru kita. Maka bergaul sama guru-guru. Jangan ada guru dibenciin. Ada murid yang suka benci sama guru. Mana orangnya? Kesel gue denger begitu. Boro-boro terima kasih dikasih ilmu, udah gede, udah pinter, lupa sama gurunya, dia gedegin gurunya. Ada yang begitu? Di sini mah alhamdulillah nggak ada di sini mah. Udah keluar dari sini mah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, panjang umur, hormat kepada guru, kirimkan Fatihah biar kita dapat barokah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.